Singapore's air defence can now strike airborne threats that are twice. Nyinyir ya. 25 km. Hanya sejauh itu jarak antara Pulau Batam dan Pulau Satumu. Namun dalam dunia militer modern, jarak yang terlihat dekat di peta seringkali menyimpan makna strategis yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Di atas sebuah pulau kecil yang nyaris tidak pernah masuk pemberitaan, Singapura diam-diam menempatkan salah satu radar anti-drone paling modern yang mereka miliki, yakni Saab Giraffe 1X. Sekilas, langkah ini mungkin terlihat sebagai modernisasi pertahanan yang biasa saja. Sebuah negara memperbarui sistem pengawasannya untuk menghadapi ancaman baru yang berkembang dari waktu ke waktu. Namun, ketika radar tersebut ditempatkan di titik yang menghadap langsung kawasan strategis yang berdekatan dengan Indonesia, pertanyaannya menjadi jauh lebih menarik. Apakah ini sekadar penempatan radar? Ataukah kita sedang menyaksikan babak baru dari permainan catur yang selama ini berlangsung diam-diam di kawasan Asia Tenggara? Pulau kecil, mata Singapura. Jika melihat peta, Pulau Satumu tampak tidak istimewa. Luasnya kecil, penduduknya hampir tidak ada, dan bagi sebagian besar orang mungkin hanya berupa titik kecil yang nyaris tak terlihat. Namun dalam dunia militer, lokasi seringkali jauh lebih berharga daripada ukuran. Pulau Satumu berada di pintu masuk salah satu jalur pelayaran tersibuk di muka bumi. Setiap hari, ratusan kapal dagang, tanker minyak, kapal perang, hingga pesawat terbang melintasi kawasan ini. Dengan kata lain, kawasan tersebut merupakan salah satu urat nadi ekonomi paling penting di dunia. Karena itulah menjaga wilayah ini bukan sekadar pilihan bagi Singapura, melainkan kebutuhan hidup. Tanpa keamanan di Selat Singapura, denyut ekonomi negara itu bisa terganggu. Maka ketika ancaman drone berkembang begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir, Singapura pun mulai menyesuaikan diri. Mereka sadar bahwa drone modern bukan lagi sekadar mainan atau alat pengintai sederhana. Pengalaman di Ukraina, Timur Tengah, hingga berbagai konflik modern lainnya menunjukkan bahwa drone telah berubah menjadi alat yang mampu mengganggu pangkalan militer, menyerang kapal perang, bahkan melumpuhkan infrastruktur strategis dengan biaya yang relatif murah. Disinilah Saab Giraffe 1X memainkan perannya. Radar ini memang tidak sebesar radar pertahanan udara jarak jauh, tetapi justru disitulah letak keunggulannya. Ia dirancang untuk melihat sesuatu yang biasanya luput dari perhatian radar konvensional, yakni target kecil, target rendah, target lambat, dan target yang seringkali terbang tanpa terdeteksi. Singkatnya, jika ada sesuatu yang bergerak diam-diam di langit sekitar Selat Singapura, radar ini ingin menjadi pihak pertama yang mengetahuinya. Namun menariknya, cerita sebenarnya tidak berhenti pada kemampuan radar itu sendiri. Karena yang jauh lebih menarik adalah siapa yang berada di seberang sana, dan mengapa lokasi penempatan radar ini menjadi begitu relevan dalam konteks geopolitik kawasan. Kenapa dipasang menghadap Indonesia? Disinilah pembahasannya mulai masuk ke level yang lebih dalam. Karena dalam geopolitik, hampir tidak ada penempatan sistem militer yang benar-benar tanpa perhitungan. Setiap radar memiliki arah, setiap sensor memiliki fokus, setiap pangkalan memiliki alasan, dan alasan tersebut hampir selalu berkaitan dengan lingkungan strategis di sekitarnya. Dalam kasus ini, lingkungan strategis yang dimaksud tentu saja adalah Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan militer Indonesia di wilayah barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pangkalan diperkuat, patroli diperbanyak, sistem pengawasan diperluas, dan berbagai aset baru mulai ditempatkan untuk memperkuat pengamanan wilayah perbatasan. Yang paling menarik adalah hadirnya kemampuan drone strategis yang sebelumnya tidak dimiliki Indonesia dalam jumlah signifikan. Salah satunya adalah Anka, drone buatan Turki yang kini menjadi bagian dari transformasi pengawasan maritim nasional. Jika dahulu kawasan Selat Malaka dan Selat Singapura lebih banyak diawasi oleh negara-negara dengan kemampuan pengawasan yang relatif terbatas, kini Indonesia mulai menghadirkan aset yang mampu melihat jauh melampaui garis pantai. Artinya, Singapura tidak lagi hanya memperhatikan lalu lintas kapal yang melintas di perairan sekitar mereka. Mereka juga harus memperhitungkan kehadiran mata-mata yang terbang di langit kawasan tersebut. Karena dalam peperangan modern, informasi adalah kekuatan, dan drone merupakan salah satu pemburu informasi paling efektif yang pernah diciptakan manusia. Maka jangan heran jika setiap perkembangan kemampuan drone Indonesia akan selalu menarik perhatian negara-negara di sekitarnya. Bukan karena mereka takut, tetapi karena mereka memahami bahwa keseimbangan informasi di kawasan sedang berubah.
Sesama tetangga saling memegang pisau. Ketika melihat perkembangan militer, banyak yang langsung menganggap setiap pembelian alutsista, setiap pembangunan pangkalan, atau setiap pemasangan radar sebagai tanda bahwa perang akan segera terjadi. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks daripada itu. Hubungan antar negara seringkali lebih mirip duel dua pendekar yang sama-sama berpengalaman. Keduanya membawa pedang, keduanya waspada, keduanya saling menghormati, karena keduanya tahu bahwa jika satu pihak bergerak terlalu jauh, pihak lain memiliki kemampuan untuk membalas. Inilah yang dalam dunia strategi dikenal sebagai deterrence atau daya tangkal. Kalau menggunakan bahasa yang lebih membumi, logikanya sederhana. Lu gebuk, gua gigit. Lu senggol, gua bacok. Bukan karena ingin berkelahi, tetapi karena kedua pihak ingin memastikan tidak ada yang merasa bisa bertindak semaunya. Singapura memahami logika itu. Indonesia juga memahami logika yang sama. Maka yang terjadi bukan perlombaan menuju perang, melainkan perlombaan menuju rasa hormat. Dan rasa hormat dalam geopolitik tidak pernah lahir dari pidato yang indah atau pernyataan yang keras. Rasa hormat lahir dari kemampuan nyata yang dapat dilihat dan dihitung oleh pihak lain. Permainan catur baru Asia Tenggara. Yang menarik, Asia Tenggara hari ini sebenarnya sedang memasuki era baru. Bukan lagi era ketika kekuatan hanya diukur dari jumlah tank atau kapal perang. Bukan lagi era ketika kemenangan ditentukan semata-mata oleh siapa yang memiliki senjata paling besar. Hari ini yang diperebutkan adalah kemampuan melihat lebih dulu. Karena peperangan modern pada dasarnya adalah pertarungan informasi. Sensor, radar, satelit, drone, kecerdasan buatan, hingga jaringan data kini menjadi bagian dari medan tempur yang sama pentingnya dengan rudal dan jet tempur. Siapa yang melihat lebih dulu biasanya akan unggul lebih dulu. Dan siapa yang mengetahui lebih dulu biasanya akan mengendalikan permainan. Itulah sebabnya radar Saab Giraffe 1X menjadi menarik untuk dibahas. Bukan semata-mata karena kemampuan teknisnya, melainkan karena apa yang diwakilinya. Ia adalah simbol dari perlombaan baru yang sedang berlangsung di Asia Tenggara. Perlombaan untuk melihat lebih jauh. Perlombaan untuk mengetahui lebih cepat, dan perlombaan untuk memastikan tidak ada pihak yang memperoleh keunggulan secara sepihak. Jadi apakah Singapura memasang radar Saab Giraffe 1X karena takut kepada Indonesia? Mungkin tidak sesederhana itu. Namun satu hal yang cukup jelas, perkembangan kemampuan militer Indonesia hari ini tidak lagi bisa diabaikan begitu saja. Karena dalam geopolitik, perhatian adalah bentuk penghormatan yang paling jujur. Tidak ada negara yang membangun sistem pengawasan canggih untuk sesuatu yang mereka anggap tidak penting. Dan ketika radar modern mulai berdiri di Pulau Satumu, sementara drone Anka mulai menjaga langit dan laut Indonesia dari kawasan Tanjung Pinang, kita sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar penempatan alutsista. Kita sedang menyaksikan lahirnya keseimbangan baru di Asia Tenggara. Sebuah permainan catur yang dimainkan tanpa suara, tanpa ledakan, dan tanpa tembakan. Namun setiap bidaknya bergerak dengan sangat hati-hati, karena semua pemain di papan ini memahami satu hal. Negara yang dihormati bukanlah negara yang paling banyak berbicara tentang kekuatan, melainkan negara yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menjaga kepentingannya sendiri.